Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan, yaitu materi kelas 4, tema 6. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu siklus hidup ya. Jadi, siklus hidup atau daur hidup merupakan sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhannya. Nah, itulah pengertian dari siklus hidup atau daur hidup ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang siklus hidup hewan, di mana siklus hidup hewan itu digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama, tidak mengalami perubahan bentuk ya, jadi hanya mengalami perubahan besar tubuh ya. Kemudian yang kedua, mengalami perubahan bentuk atau biasa disebut dengan metamorfosis. Di mana metamorfosis ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna, artinya selalu ada perubahan bentuk di setiap tahapan perkembangannya, ya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, yaitu hanya terjadi perubahan bentuk pada tahap-tahap tertentu pada tahap perkembangannya, ya. Nah, contohnya, ini contoh siklus hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, ya, hanya mengalami pertumbuhan, ya, hanya mengalami tubuhnya semakin besar ya. Contohnya ini ayam ya. Nah, daur hidup ayam, di mana ayam dewasa itu bertelur ya bertelur. Kemudian dalam telur ini lama kelamaan menjadi embrio, kemudian menjadi anak ayam yang menetas ya. Anak ayam menetas, kemudian menjadi anak ayam dan lama kelamaan menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa ini bertelur lagi ya, begitu seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan siklus atau daur hidup ya. Nah, ini daur hidup pada ayam. Nah, contoh kedua, misalnya kucing ya. Nah, ini kucing dewasa ya, kucing dewasa melahirkan anak kucing. Nah, ini anak kucing. Nah, kemudian lama kelamaan anak kucing ini tumbuh menjadi kucing muda atau kucing remaja ya. Kemudian lama kelamaan kucing remaja ini akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, lama kelamaan kucing dewasa ini melahirkan lagi anak. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, inilah siklus hidup kucing ya. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk, sama ya. Dari kecil hingga dia dewasa, hanya bertambah besar ya. Nah, itu contoh siklus hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, yang kedua adalah contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, contohnya apa? Ya, yang pertama contohnya kupu-kupu. Tentu adik-adik pernah lihat kupu-kupu ya. Nah, di mana siklus hidupnya yang pertama kupu-kupu dewasa itu bertelur ya. Jadi bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini suka makan daun ya. Nah, suka makan daun ketika dia sudah gemuk ya, sudah cukup umur, maka dia akan berubah menjadi kepompong ya, kepompong ya. Nah, dalam beberapa waktu pompong ini akan dari kepompong ini akan keluar kupu-kupu. Nah, lama kelamaan kupu-kupu ini juga akan bertelur lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, itulah siklus hidup ya kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi setiap perkembangannya mempunyai bentuk yang berbeda. Kita lihat di sini ya. Dari telur kemudian menjadi ulat, nih bentuknya kan berbeda ya dengan kepompong ya. Berubah dia, kemudian menjadi kupu-kupu, bentuknya beda lagi. Nah, itulah disebut dengan metamorfosis sempurna. Kemudian contoh kedua. Nah, ini apa ini? Ya, katak ya. Nah, katak dewasa bertelur ya. Katak dewasa bertelur di air ya. Kemudian telurnya menetas menjadi kecebong. Nah, kecebong ini dia tanpa kaki ya. Baru pertama kali menetas dia tanpa kaki. Nah, kemudian lama kelamaan akan menjadi kecebong berkaki, mulai tumbuh kaki dia. Nah, kemudian akan menjadi katak berekor ya. Sudah menyerupai katak tapi masih punya ekor, gitu ya. Dia lama kelamaan akan menjadi katak dewasa. Nah, kemudian lama kelamaan katak dewasa ini akan bertelur lagi. Nah, begitu seterusnya. Inilah disebut dengan siklus hidup ya, di mana katak mengalami metamorfosis sempurna karena pada setiap tahapannya itu selalu mengalami perubahan bentuk ya.
Nah, selanjutnya ada nyamuk ya, di mana ada nyamuk dewasa, kemudian nyamuk dewasa ini bertelur. Nah, ini bertelurnya di air ya. Kemudian telurnya menetas menjadi jentik-jentik ya. Kemudian lama-kelamaan menjadi kepompong atau pupa ya. Nah, setelah sempurna, maka dia akan menjadi nyamuk dewasa. Kemudian nyamuk dewasa itu akan bertelur lagi ya. Begitu seterusnya ya. Nah, ada beberapa nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit ya. Yaitu misalnya nyamuk demam berdarah. Jadi, adik-adik harus sering membersihkan lingkungan ya. Jangan sampai ada genangan air dan nanti nyamuk bisa bertelur di sana dan kita bisa sakit. Sekarang contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, contohnya ini ya, ada belalang. Nah, di mana belalang dewasa ini bertelur ya. Kemudian telurnya menetas menjadi nimpa tanpa sayap ya. Jadi anak belalang yang belum punya sayap. Kemudian lama-kelamaan akan tumbuh menjadi nimpa bersayap. Nah, jadi sudah punya sayap dan lama-kelamaan menjadi belalang dewasa. Nah, belalang dewasa kemudian akan bertelur lagi dan menghasilkan nimpa bersayap dan seterusnya. Kemudian ada kecoa ya, dimana kecoa dewasa menghasilkan telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa 1 ya, dimana dia masih bentuknya kecil, kemudian tanpa sayap, kemudian menjadi nimfa 2, dimana dia sudah lebih besar ya, tapi masih tanpa sayap, kemudian menjadi dewasa 1 ya, dimana sudah terbentuk sayap ya, kemudian tumbuh menjadi kecoa dewasa yang sudah siap untuk bertelur lagi ya. Kemudian ada capung ya, dimana capung dewasa itu akan bertelur, kemudian keluar nimpa ya, kemudian menjadi capung itu ya. Nah, ini juga termasuk metamorfosis tidak sempurna. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jika adik-adik suka silakan di like, dan bila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe untuk mendapat materi-materi selanjutnya. Terima kasih.